Hukum termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang menjelaskan bagaimana hubungan dari kalor dan usaha. Hukum termodinamika dibagi menjadi 3. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas hukum termodinamika 2 yang berbunyi kalor akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Hukum termodinamika biasanya digunakan pada AC atau air conditioner, freezer, kulkas, dan rice cooker. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana penerapan hukum termodinamika 2 pada kulkas. Kulkas menggunakan prinsip kerja yang sederhana. Dengan mengeluarkan suhu dingin secara terus-menerus di dekat benda yang akan didinginkan, dapat membuat benda yang memiliki temperatur lebih tinggi melepaskan kalor, sehingga otomatis membuat suhunya menjadi lebih rendah. Kulkas dirancang dengan sedemikian rupa, sehingga dapat melakukan pekerjaan tersebut secara terus-menerus. Mari kita lihat apa saja komponen kulkas yang dapat membuat situasi ini terus terjadi berulang. Jadi, kulkas memiliki 4 komponen utama, yaitu kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi. Mari kita mulai dari alat ekspansi yang menggunakan tabung kapiler. Alat ekspansi memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan fluida yang tinggi, karena pada saat tekanan fluida turun, titik didihnya akan turun dan sebagian kecil fluida refrigeran akan menguap. Energi yang dibutuhkan pada saat penguapan tersebut berasal dari zat pendingin, sehingga temperatur uap akan turun. Kegiatan ini disebut evaporasi, di mana tekanan yang tinggi dibuat menjadi tekanan yang rendah. Selanjutnya, fluida dingin akan dibawa ke evaporator untuk melakukan proses evaporasi. Selama prosesnya, penyerapan panas zat pendingin akan menguap menjadi uap murni karena ada perubahan fase selama proses ini, suhu refrigeran tidak meningkat. Jika kita ingin membuat prosesnya terus berlanjut, kita bisa membuat refrigeran bertekanan rendah. Ini kembali menjadi fluida bertekanan tinggi. Jadi, hal yang harus kita lakukan adalah menaikkan kembali tekanannya. Disitulah kompresor mulai bekerja di fase kompresi. Kompresor akan mengkompres gas sekaligus memberikan tekanan yang membuat suhunya meningkat dan mengubah tekanannya yang rendah menjadi tinggi. Kemudian, uap bertekanan tinggi ini akan dibawa ke kondenser yang terletak di bagian luar untuk melakukan kondensasi. Karena posisinya yang berada di luar kulkas, uap bersuhu tinggi ini akan melepaskan kalor ke lingkungan yang suhunya lebih rendah. Sehingga uap bersuhu tinggi ini kembali menjadi fluida bersuhu normal. Hal ini akan terus berlanjut dan membuat siklus yang sama, yaitu ekspansi, evaporasi, kompresi, kondensasi, dan ekspansi, dan seterusnya. Urutan dari langkah-langkah ini bisa dimulai dari langkah yang menurut kita paling awal. Bisa jadi kompresi yang terjadi duluan, bisa jadi juga yang lainnya, tergantung bagaimana pandangan kita. Jadi begitulah bagaimana hukum termodinamika mempengaruhi cara kerja kulkas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.